Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana Deba dengan NPM 022724111039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam sistem keuangan Indonesia, yaitu tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Topik ini menarik karena kehadiran Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan besar terhadap pembagian tugas dan wewenang antara lembaga-lembaga keuangan nasional, khususnya di Bank Indonesia yang sebelumnya memiliki peran sangat luas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran Bank Indonesia sebelum ada Otoritas Jasa Keuangan, kemudian alasan munculnya Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada perubahan besar yang terjadi setelah Otoritas Jasa Keuangan lahir. Kemudian ada transformasi peran Bank Indonesia secara detail. Kemudian ada dampaknya terhadap perekonomian. Kemudian saya akan menarik kesimpulan dari materi yang saya bahas. Jadi saya akan mulai dari topik yang pertama. Jangan lupa simak videonya. Yang pertama ada peran Bank Indonesia sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, sebelum OJK terbentuk, yaitu sebelum tahun 2011, Bank Indonesia merupakan lembaga yang memegang banyak fungsi penting sekaligus. Saat itu, Bank Indonesia menjalankan 3 tugas utama. Yang pertama ada menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Jadi, Bank Indonesia menentukan suku bunga acuan, mengatur inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan melakukan operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua, mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia waktu itu berperan sebagai bank sentral sekaligus pengawas bank. Artinya, Bank Indonesia memeriksa kesehatan bank, mengawasi risiko perbankan, hingga mengeluarkan izin-izin tertentu. Kemudian yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi, Bank Indonesia mengatur semua mekanisme transfer dana, clearing, kartu pembayaran, dan berbagai layanan sistem pembayaran lainnya. Walaupun terlihat lengkap, tetapi peran yang sangat luas ini menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama terjadi tumpang tindih fungsi antara pengawasan moneter dan pengawasan bank. Kemudian yang kedua, pengawasan sektor keuangan non-bank seperti pasar modal dan asuransi tidak dilakukan oleh satu lembaga yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga, jika terjadi masalah di sektor perbankan, kebijakan moneter Bank Indonesia bisa ikut terganggu. Kemudian yang keempat, ada sistem pengawasan menjadi kurang efektif. Masalah-masalah inilah yang kemudian mendorong pemerintah melakukan reformasi sektor keuangan. Kemudian untuk bagian yang kedua, kelahiran Otoritas Jasa Keuangan dan alasannya. Jadi pada tahun 2011, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menetapkan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan resmi beroperasi penuh mulai dari tahun 2013. Dan setelah itu, fungsi pengaturan dan pengawasan bank berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan utama pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk mewujudkan sistem pengawasan keuangan yang lebih terintegrasi, stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen jasa keuangan, dan pengawasan seluruh sektor keuangan dalam satu lembaga. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, ada vintage tertentu, kemudian dan seluruh lembaga jasa keuangan lainnya. Sejak saat itu, Bank Indonesia mengalami perubahan peran yang signifikan. Perubahan besar inilah yang disebut sebagai transformasi peran Bank Indonesia.
Kemudian yang ketiga ada transformasi peran Bank Indonesia setelah Otoritas Jasa Keuangan hadir. Sekarang saya akan masuk ke bagian inti, yaitu bagaimana peran Bank Indonesia berubah setelah kewenangan pengawasan bank dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Ada 4 transformasi besar. Yang pertama ada Bank Indonesia lebih fokus pada kebijakan moneter. Dengan hilangnya beban pengawasan bank, Bank Indonesia kini bisa fokus penuh pada tugas utamanya sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Fokus ini mencakup menjaga tingkat inflasi agar tetap sesuai target, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menentukan suku bunga acuan yaitu Bank Indonesia, kemudian menentukan suku bunga acuan yaitu B7-day reference rate rate, kemudian melakukan operasi pasar terbuka, intervensi pasar valuta asing ketika diperlukan. Dengan peran yang lebih terfokus, kebijakan moneter Bank Indonesia menjadi lebih efektif, lebih cepat merespon kondisi ekonomi global, dan lebih stabil karena tidak lagi bercampur dengan urusan pengawasan bank. Sebelumnya, Bank Indonesia harus memikirkan kondisi perbankan ketika menetapkan suku bunga, karena kebijakan moneter bisa berdampak langsung ke bank. Namun sekarang, fokus Bank Indonesia terhadap moneter menjadi lebih independen dan tegas. Transformasi kedua ada peran baru dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Setelah pengawasan mikroprudensial diambil alih Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia beralih fokus ke kebijakan mikroprudensial. Jika Otoritas Jasa Keuangan fokus pada kesehatan satu bank secara individual, Bank Indonesia fokus pada risiko sistematik, yaitu risiko yang bisa mengguncang seluruh perekonomian. Peran mikroprudensial Bank Indonesia meliputi mengidentifikasi potensi krisis, mengatur rasio-rasio mikroprudensial seperti countercyclical buffer atau CCB, rasio intermediasi mikroprudensial, giro wajib minimum atau GMW berbasis likuiditas, menjaga stabilitas likuiditas perbankan secara sistematik. Bank Indonesia juga menjadi anggota penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, yang anggotanya adalah Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Di dalam KSSK, Bank Indonesia berperan memberikan analisis, rekomendasi, dan langkah pencegahan terhadap risiko krisis. Dengan kata lain, Bank Indonesia kini menjadi penjaga utama stabilitas keuangan dalam skala besar. Transformasi ketiga yaitu penguatan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Setelah pengawasannya lebih fokus, Bank Indonesia memperluas perannya dalam sistem pembayaran nasional. Kini, Bank Indonesia bertanggung jawab penuh atas pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sistem pembayaran Indonesia. Contoh transformasi nyata yang pertama ada QRIS, standarisasi pembayaran digital di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua ada BIFAS, sistem transfer cepat dan murah yang kini digunakan hampir semua bank. Yang ketiga rupiah digital atau CBDC, riset dan persiapan mata uang digital bank sentral. Yang keempat ada blueprint sistem Pembayaran Indonesia 2025, peta jalan modernisasi sistem pembayaran nasional. Dengan transformasi ini, Bank Indonesia menjadi motor utama digitalisasi keuangan Indonesia. Transformasi keempat, peran dalam ekonomi digital dan vintage. Bank Indonesia sekarang sangat aktif mengatur vintage sistem pembayaran, open banking, inovasi keuangan digital, hingga keamanan pembayaran digital. Bank Indonesia memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengancam stabilitas ekonomi. Dengan kata lain, Bank Indonesia berubah menjadi bank sentral modern yang tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga mengelola perkembangan teknologi keuangan. Kemudian pada bagian 4, perbedaan peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Untuk memperjelas pembagian tugas setelah transformasi, ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, untuk peran Bank Indonesia. Menjaga stabilitas moneter, menetapkan suku bunga acuan, menjaga stabilitas sistem keuangan dari sisi makroprudensial, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, menjaga cadangan devisa, mengatur nilai tukar dan kebijakan falas. Kemudian ada peran otoritas jasa keuangan. Yang pertama, mengatur dan mengawasi perbankan dari sisi mikroprudensial, kemudian mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank, mengawasi vintage tertentu di luar sistem pembayaran, melindungi konsumen sektor jasa keuangan, dan menegakkan aturan terkait lembaga jasa keuangan. Jadi ringkasnya, Bank Indonesia fokus pada kestabilan moneter dan sistem keuangan secara makro. Sedangkan otoritas jasa keuangan fokus pada pengawasan lembaga keuangan. Secara langsung dan perlindungan konsumen. Kemudian bagian 5 ada dampak transformasi terhadap perekonomian. Transformasi peran Bank Indonesia memberikan berbagai dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dampak positif yang pertama, kebijakan moneter lebih fokus dan efektif. Yang kedua, ada pengawasan lembaga keuangan lebih terintegrasi melalui otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga dalam KSSK lebih kuat. Yang keempat, sistem pembayaran jauh lebih modern dan efisien. Yang kelima, stabilitas sistem keuangan lebih terjaga. Yang keenam, Bank Indonesia bisa berperan lebih aktif dalam mendorong ekonomi digital. Kemudian tantangannya yang pertama, koordinasi Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan harus selalu sinkron agar kebijakan tidak saling bertentangan. Yang kedua, ada pertumbuhan vintage yang sangat cepat membutuhkan pengawasan yang fleksibel. Kemudian yang ketiga, ada risiko global yang masih menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional. Jadi kesimpulannya, kehadiran otoritas jasa keuangan membawa perubahan besar pada struktur sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia tidak lagi mengawasi perbankan secara langsung, tetapi justru mendapatkan fokus baru yang lebih strategis, yaitu menjaga stabilitas moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro, mengembangkan sistem pembayaran nasional, serta memimpin transformasi digital ekonomi Indonesia. Transformasi ini membuat Bank Indonesia lebih efektif sebagai bank sentra modern, sementara otoritas jasa keuangan menjadi lembaga pengawasan keuangan yang kuat dan fokus. Dengan pembagian tugas yang baru ini, diharapkan sistem keuangan Indonesia menjadi lebih stabil, lebih transparan, dan lebih siap menghadapi tantangan global. Jadi itulah penjelasan tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya otoritas jasa keuangan dapat membantu teman-teman memahami arah kebijakan dan dinamika sistem keuangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.